Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini video yang saya berikan mengenai pengenalan web framework sesuai dengan materi pada minggu kemarin. Kita akan bahas ulang. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan tools-tools yang digunakan sebagai pendukung dalam menjalankan pemrograman web lanjut ini. Yang pertama adalah kita harus sudah menginstal yang namanya Visual Studio Code. Nah, ini kita merekomendasikan menggunakan text editor VS Code. Dan jangan lupa VS Code yang Anda gunakan adalah VS Code yang terbaru, updatean terbaru. Nah, selanjutnya adalah Git Client. Selanjutnya adalah SAMPP. Sebisa mungkin SAMPP kalian download adalah yang versi 7.4. Karena apa? Karena nantinya kita akan menginstal yang namanya Laravel 8. Nah, itu Laravel 8 dia hanya support versi PHP versi 7.3 ke atas. Sehingga kita merekomendasikan menggunakan SAM 7.4 saja. Kenapa kita menggunakan SAM? Kita menggunakan SAM karena nantinya kita membutuhkan yang namanya server, web server, yaitu Apache ataupun MySQL database. Nah, kita membutuhkan PHP juga kita butuh, nah, sehingga kita perlu menginstal satu aplikasi aja, yaitu SAMPP. Karena di SAMPP sudah ada yang namanya Apache, MySQL, dan PHP, sehingga cukup satu kali kita melakukan instalasi. Dan selanjutnya yang kita butuhkan adalah Composer. Composer digunakan untuk melakukan instalasi library yang ada di bahasa pemrograman PHP. Ini kita masuk saja di sini. Kalau di sini kita menggunakan Git, silakan kalian install Gitnya, dan jangan lupa ketika ada opsi yang namanya adalah silakan pilih text editor untuk mengedit, kalian pilih text editor adalah Visual Studio Code. Agar apa? Agar nanti kalian bisa mengedit dengan mudah konfig-konfig yang ada di Visual Studio Code. Selanjutnya kita cek dulu di sini git config list ini. Ini sudah kita buka git config list, git config list. Nah, di sini kita cek apakah di sini sudah ada username atau email belum. Kalau belum, kita lakukan yang namanya edit. Untuk apa? Untuk memastikan nanti waktu kita submit repository dalam Git, itu sudah pasti kita akan terhubung kepada akun GitHub kita yang ada di server GitHub. Kalau belum terisi, bisa kita edit menggunakan git config admin global admin edit. Di sini kita langsung membuka yang namanya VS Code. Kenapa? Karena settingan saya itu otomatis akan membuka Visual Studio Code kalau kita menggunakan atau kita men-setting tadi di Git. Text editornya Git nanti menggunakan VS Code. Nah, ini akan terbuka lah VS Code seperti ini. Oke, kita ganti sesuai dengan ini bukan username, nama dan email kalian masing-masing yang sudah terhubung dengan kita. Nah, ini Composer sesuaikan dengan apa namanya bukan directory path di mana PHP exe pada aplikasi atau bahasa pemrograman PHP di berada. Silahkan kalian lihat kalau kalian menggunakan menginstal yang namanya SAMPP di drive C biasanya adalah C SRMPP /php/php.exe. Nah, ini adalah komen PHP yang digunakan Composer untuk menjalankan pengambilan library PHP menggunakan Composer. Oke, selanjutnya ini sudah. Nah, kita langsung masuk ke praktikum 1 saja. Nah, di praktikum 1 ini saya close dulu. Kita langsung diperkenalkan dengan bagaimana melakukan instalasi Laravel. Nah, di sini banyak sekali mahasiswa yang langsung membuka yang namanya Command Prompt, langsung melakukan penginstalan di sini. Jadi dia lupa di mana yang namanya itu folder ataupun project Laravel itu berada.
Kalau saya rekomendasikan adalah kita menggunakan SAM. Jadi kita masuk aja ke folder SAM, htdoc. Nah, disinilah kita akan menjalankan atau melakukan penginstalan project Laravel berada. Jadi kita buka command prompt-nya di sini dengan cara klik di sini di address bar-nya Windows Explorer, kita ketik cmd. Nah, otomatis di sini akan langsung dia mengarah ke direktori C, SAM, dan htdoc. Baru kita melakukan instalasi atau pembuatan project Laravel menggunakan command prompt. Bisa kita menggunakan yang pertama, yang ini, ataupun bisa yang kedua. Ini kita coba menggunakan yang command pertama. Kita menggunakan composer global, composer global required Laravel installer. Nah, di sini ketika kita gini, komposer akan menjalankan atau mendownload aplikasi Laravel sesuai dengan versi terbarunya, versi yang sedang berjalan. Kalau versi 8 dia berarti langsung di downloadkan Laravel versi 8. Kalau di sini kita harus menentukan dulu yang komen kedua ini kira-kira mau versi berapa. Kalau yang sini otomatis versi yang terbaru. Selanjutnya jika sudah nah ini adalah sudah terinstall Laravelnya, Laravel di sistem kita sekarang membuat project Laravelnya di folder ini. Caranya adalah Laravel new. Nah, ini nama projectnya apa, kita ganti dengan PWL, pemrograman web lanjut. Jadi kita akan mengupload yang namanya PWL 01 PWL/GTI aja ya. Kalau PWL aja kemarin sudah ada, PWL GTI kita enter. Nah, di sini Laravel akan melakukan penginstalan project-project yang ada di yang akan kita buat di sini. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya Laravel PWL. Ini masih menunggu, belum selesai proses instalasinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini komen pertama ini jika kita butuh atau menginstal banyak Laravel. Jadi nanti ketika kita menginstal lebih dari satu project Laravel, kita tinggal manggil Laravel project aja. Nah, di sini akan didownloadkan melalui lokal kita dulu. Kalau di sini, kalau yang akun kedua, bukan akun, komen yang kedua ini dia langsung menggunakan yang namanya menembak. Jadi menembak atau mendownload langsung dari server Laravelnya. Kalau di sini ini menembak juga dari server Laravel, tapi ditaruh di dalam lokal dulu. Waktu kita membuat di sini, dia akan dilakukan proses instalasi terhadap file yang sudah kita download barusan. Jadi lebih menghemat yang namanya itu, lebih menghemat kuota untuk melakukan instalasi, karena di sini cukup dia melakukan download installernya, baru kita menggunakan Laravelnya di sini. Kalau di sini langsung dari internet, langsung dari servernya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada ini PWL GTI. Nah, ini adalah aplikasi atau project Laravel yang sedang kita install di sini. Sambil menunggu kita bahas selanjutnya. Nah, di sini kita ubah project bernama JS, tapi saya membuatnya adalah PWL_GTI agar tidak sama dengan project yang terdahulu atau yang kemarin. Selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya pengecekan dengan PHP Artisan Serve jika kita sudah selesai dalam misalnya. Tunggu, masih belum. Ternyata banyak sekali yang harus di download Laravel. Oke, kita
itu dulu aja ya. Nggak ada pause di sini ternyata. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini yang pada praktik kedua adalah kita mencoba bagaimana project Laravel itu jalankan, atau bagaimana Laravel itu kita serve. Artinya dari PHP atas konsep ini adalah bagaimana Laravel itu kita jalankan berdasarkan lokal ataupun web server lokal yang dimiliki oleh Laravel itu sendiri. Oke, masih lama kita menunggu. Kita lihat bahwa di sini banyak sekali komponen-komponen yang disediakan oleh Laravel. Tak terhitung jumlahnya, ini sekitar lebih dari 100 komponen atau library. Ini adalah, nah di sini adalah struktur di Laravel, di mana ini adalah app. Di sinilah nanti kita akan bekerja, di mana di sini terdapat folder console, exception, HTTP, model, dan provider. Nah, di model sinilah nanti kita akan bekerja dalam hal bagaimana tabel-tabel dalam database itu dimodelkan di sini. Ini user PHP, berarti ini adalah tabel user yang ada di database. Secara default Laravel sudah include yang namanya tabel user, sehingga di sini sudah dimappingkan juga untuk model user. Selanjutnya ini yang dinamakan model dalam arsitektur MVC, model view controller. Nah, di sini di HTTP kita yang bertemu dengan controller. Nah, controller di sini kita nanti akan bekerja dalam hal memanage bagaimana aplikasi nanti berjalan, dari user request terus direspon sama aplikasi seperti apa, diprosesnya seperti apa. Nah, itu ada di controller ini. Terus view-nya di mana Pak? Di sini nggak ada view. View-nya adalah di luar. View di luar app. Model view controller. Arsitektur view-nya ada yang ada di Laravel, dia berada pada resource view. Nah, di sini nanti folder view dia berada. Ini nanti kalian menerapkan yang namanya user interface atau view terhadap aplikasi yang kalian buat. Oke, di sini sudah selesai. Kita lanjut, coba kita lakukan PHP artisan serve pada, tapi jangan lupa kita cd dulu ke project kita tadi, PWL GTI. Nah, selanjutnya adalah kita cek PHP artisan serve sama server ya. Oke, kita aksesnya menggunakan ini pada browser yang kita miliki. Bagaimana, apakah berjalan? Oke, berjalan. Disinilah hasil ternyata Laravel kita atau project yang kita buat sudah berjalan. Sekarang kita cari lagi. Nah, di sini coba kita gunakan yang namanya text editor. Kita sudah menggunakan editor. Oke, kita pilih di sini, terus kita open with. Enggak ada, coba kita jalankan dulu. Nah, saya rekomendasi Visual Studio ini ya kalian jalankan menggunakan run as administrator. Agar apa? Agar kredensial ataupun yang lain bisa lebih mudah dijalankan. Oke, sudah. Kita file open folder ya. Selanjutnya kita arahkan kepada tadi C, KMPP, htdoc, dan yang ada di PWL GTI. Oke, disinilah nanti kita melakukan edit data. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya file env. File env kita ganti. Kita masuk. Di sini kita sudah menggunakan yang namanya di sini ini adalah digunakan untuk mengenerate session.
session dan lain sebagainya sebagai key dari aplikasi Laravel yang kita buat. Nah, di sini pastikan bahwa DB koneksi MySQL nanti hostnya ini adalah localhost 112.7.0.1. Nah, ini adalah passwordnya, username-nya, bukan username root, passwordnya database-nya adalah pwjti. Nah, di sini password dan username disesuaikan dengan username dan passwordnya untuk database MySQL kalian masing-masing. Jika secara default kalian menginstalnya menggunakan SAM, biasanya adalah username-nya adalah root, passwordnya dikosongi atau blank, passwordnya tidak ada. Nah, ini PHP Artisan Key Generate tidak perlu, karena apa? Karena kita sudah tergenerate APK-nya ini, jadi tidak perlu menjalankan ini. Kalau ternyata di sini belum tergenerate ini, kita bisa menggunakan PHP Artisan Generate Key. Oke, di sini kita bisa menggunakan di terminalnya sini. Kita cek ini aja. Nah, kita bisa menggunakan Visual Studio Terminal dalam hal ini. Nah, ini juga sama, langsung mengarah kepada foldernya. Kita bisa klik PHP Artisan Key Generate. Nah, di sini secara tidak langsung terubah. Nah, kita cek lagi ya, ini kita blok, kira-kira sama enggak saat kita di sini. Nah, ya kan, secara otomatis ini key kita ini juga akan berubah, tapi ini adalah untuk mengubah APK kita. Oke, PHP Artisan seperti sudah. Ini adalah, silakan bereksplorasi lagi. Nah, kita langsung lanjut ke praktikum ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah rangkaian yang namanya aplikasi project Laravel yang kita buat. Nah, kita ingin melakukan publish ke dalam GitHub. Bagaimana caranya? Ini kita cek di sini. Ctrl+C. Nah, di sini ada tulisan, kita ketik aja publish to GitHub. Nah, kita klik. Nah, di sini nanti akan diberi dua option, publish to GitHub private atau public. Kita pilih public saja agar repo yang kita bikin bisa saya pantau juga. Jadi tidak perlu kalian membuat private. Kalau private nanti tidak bisa dicek, karena apa? Private repository hanya user yang bersangkutan yang bisa melihat. Nah, kalau di sini saya ingin menggunakan public, agar apa? Agar bisa dilihat dan dipantau sama dosen pengajar. Jadi kita buat publish to GitHub yang public. Nah, di sini ada yang namanya notifikasi bahwa publish to GitHub sedang dilakukan upload. Kita dulu, kita tunggu. Nah, jika ada tulisan successful publish, kita cek apakah benar sudah terpublish. Oke, dan ternyata ini kita lihat bahwa project PWLJTI sudah masuk ke dalam repo saya, yaitu Jawaridin. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil sudah melakukan proses publish untuk ke GitHub. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk bisa mengedit terus mengpublish lagi ke GitHub? Kita edit ya, berarti contoh kita edit readme, mana readme? Nah, ini kita edit readme-nya di sini. Ini buat Laravel-nya kita ganti dengan menambahkan nama kita. Jadi di sini Laravel kita ganti, kita tambahin nama Mocha. Kita save. Terus bagaimana? Nah, kita lihat di sini di source control ini kita lihat bahwa di sini ada tanda satu. Nah, artinya adalah bahwa ada satu dokumen yang sedang kita edit dan ada perubahan di dalamnya. Makanya statusnya di sini namanya M, modified. Nah, kita ingin dia bisa terpush atau terganti di server Git-nya. Jadi kita klik kanan sini, terus kita stage change. Staging-nya artinya apa? Kita simpan perubahannya.
Nah, terus kita beri contohnya aja adalah kita komentari apa perubahannya edit readme. Ini kita lakukan commit. Checklistnya adalah commit. Oke, setelah tidak ada terus loading di sini, kita Ctrl Shift P lagi, ganti, kita lakukan git push. Langsung di push saja, nggak usah push to. Nah, ini prosesnya masih loading, ini kita tunggu. Nah, masih belum. Oke, sudah. Outputnya coba kita lihat, nggak ada output. Oke, kalau sudah ada, coba kita refresh di sini. Nah, di sini akan berganti. Nah, di sini nanti kita akan melakukan edit dan apapun itu sehingga repo kita akan terupdate. Kita lihat di sini bahwa ini 3 menit ago kita melakukan push. Nah, di sini saya melakukan edit readme. Nah, ini tulisan edit readme dan dilakukan 38 detik yang lalu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini kita bisa memantau kapan sih kita melakukan edit data ataupun edit coding yang sudah ada di project kita dan kita hapus ke dalam GitHub. Nah, itulah tutorial yang pertama ini. Silakan kalian explore lagi untuk menu-menu yang lain untuk pembuatan aplikasi di pemrograman web lanjut ini, dan juga selain itu adalah bagaimana kita meng-push aplikasi project Laravel kita dan mempublishnya pada repository yang ada di GitHub. Oke, sekian dari saya, silakan di-explore lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.